Alright, welcome back to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Seperti biasa, ini adalah channel di mana teman-teman bisa menemukan informasi seputaran technical analysis dari cryptocurrency. So, if you like about cryptocurrency, kalian bisa subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan informasi terbaru yang berikutnya saya post. Right? So, pada malam hari ini atau video kali ini, saya pengen ngebahas tentang pergerakan XRP, di mana kita ngelihat XRP itu ada penguatan juga yang terjadi dan diakibatkan juga oleh Bitcoin yang mendapatkan kabar baik seperti yang tadi saya sudah discuss sesaat gitu teman-teman. Nah, untuk si XRP teman-teman, jadi kita masih expect ini merupakan kita masih bermain di dalam Elliott Wave Theory, di mana kita masuk ke dalam correction wave-nya di ABC correction dan wave 3 to wave 4 yang artinya wave correction juga gitu. Nah, kalau misalkan demikian, kita expect si price ini bisa sesegera mungkin menunjukkan bahwa ini adalah level bottomnya untuk si ABC correction ini. Dan kalau misalkan demikian, maka kita akan ngelihat si XRP itu akan meneruskan penguatan sampai ke wave 5-nya dia, dan itu udah pasti di atas wave 3-nya teman-teman. Nah, itu adalah salah satu pengingat saya untuk teman-teman semua yang udah follow video XRP saya dari yang lalu-lalu gitu. Cuman tetap teman-teman, ini saya mau discuss juga sama teman-teman sedikit FUD, tapi teman-teman jangan khawatir karena kita belum melihat benar-benar konfirmasi terjadi gitu ya. Malah ini bisa jadi beberapa pattern terbentuk di sini gitu. Nah, yang saya sebenarnya sedikit khawatirkan adalah market ini untuk XRP ya, sepertinya ada potensi menunjukkan pergerakan di dalam sebuah pattern bear, di mana nama patternnya itu adalah bear flag teman-teman ya. Bear flag itu seperti ini, diawali dari downtrend yang cukup signifikan, lalu dia membentuk semacam sideways atau range yang semacam ascending channel, dan itu teman-teman bisa cek juga gitu ya. Bear flag pattern kurang lebih seperti ini, di mana kondisi berikutnya itu adalah jika breaknya ke bawah, dia akan meneruskan penurunan, dan itu cukup signifikan dan berbahaya untuk kita ya holder-holder XRP teman-teman gitu. Nah, itu adalah sedikit atau slightly bad news untuk kita gitu. Dimana kondisinya mungkin nanti bisa aja dipicu sama exponential moving average ini teman-teman ya. Dimana kita bisa lihat kemarin itu sempat terjadi decline atau rejection di exponential moving average. Dan kalau misalkan dia fail untuk bertahan di exponential moving average atau di atasnya, maka potensi ini bisa terjadi. Jadi teman-teman ini antisipasi aja, tapi teman-teman bisa manfaatin juga jika teman-teman ada yang trading di futures. Jadi untuk kita go short gitu ya. Nah, lalu saya akan pindah ke time frame 4 jam ya. Di 4 jam ini atau 240 menit ya, 4 jam sih. Nah, oke. Nah, teman-teman, saya pengen discuss sedikit tentang pergerakan si XRP ini. Jadi di video saya yang lalu saya sempat bahas sebenarnya XRP itu kelihatan seperti membentuk semacam falling wedge pattern, yang sayangnya itu sempat close ke atas namun terjadi decline terhadap si exponential moving average sehingga dia meneruskan penurunan gitu ya. Dan saya expect memang XRP itu bisa drop sampai sejauh-jauhnya di kisaran level 0,8135 sebelum kita melihat respon rebound dari XRP-nya. Dan saat ini ya kondisinya kayak ini teman-teman ya. Teman-teman bisa cek langsung, itu ada di profile saya di TradingView. Jadi kalau misalnya teman-teman mau cek chartnya, sometimes saya taruh juga di kolom deskripsi. Jadi teman-teman tinggal klik linknya aja. Nah, untuk XRP saat ini, itu benar-benar sampai ke level sesuai yang kita expect, yaitu demand areanya gitu. Kenapa saya bilang demand? Karena pasca dia drop ke level ini, lihat reaksinya terhadap market teman-teman ya. Bergerak naiknya itu cukup signifikan, dan itu pun terjadi pada pergerakan hari ini. Kalau misalnya teman-teman realize, kita juga sama pergerakan hari ini, ketika dia nge-touch level ini, itu signifikansi pergerakannya cukup strong gitu. Dan ya, kita sebenarnya ngelihat ini kan semacam ada tahanan ya di exponential moving average 21, 34 dan juga 55 ya. So hopefully si XRP bisa tembusin tahanan itu dan dia bisa bermain di atas level exponential moving average yang 21 dan 34 serta 55. Kenapa saya katakan demikian? Karena secara time frame 1 jam gitu ya, kita ngelihat good newsnya itu adalah si XRP itu sudah bertahan dan bermain di atas level exponential moving average 34, 21, dan juga 55. Kita tinggal menunggu si crossover ini atau bull cross terjadi terhadap ketiga time frame ini atau exponential ini, yang 55 terakhir, barulah kita mungkin berpotensi ngelihat si XRP tambah menguat lagi teman-teman gitu ya. Nah, untuk yang tadi saya sempat bahas di mana bullish engulfing terbentuk di di demand area ini teman-teman,
Nah, ini adalah sebenarnya satu kondisi di mana teman-teman bisa memanfaatkan untuk trading jangka pendek ya. Bisa gunakan futures, bisa juga gunakan spot, teman-teman. Terserah teman-teman sukanya di mana gitu. Jadi kalau misalkan saya memanfaatkan ini ketika kita ngelihat bullish engulfing itu terbentuk, kita kan mau cari entry point, teman-teman. Nah, ini sedikit tips untuk teman-teman bisa entry point. Pertama, kita ngelihat di sini ada resistance, ketahan ya, di kisaran level sini. Nah, pada saat ini terjadi ya sebenarnya belum terjadi. Jadi kita perlu ngelihat momentum itu berakhir di mana dulu gitu. Bayarnya berhenti di kisaran level ini. That's why kita bisa tandain level itu sebagai level resistance-nya. Nah, lalu teman-teman, untuk mengkonfirmasi apakah kita bisa trading menggunakan bullish engulfing pattern ini atau tidak, kita perlu ngelihat pertama gini teman-teman. Ya, ini kan dia creating low, terus di sini creating lower low. Di sini kan adalah highest point-nya atau high-nya, dan kita sebenarnya bisa ngelihat kalau misalnya dia ketahan di level ini, maka dia create yang namanya lower high. That's why next-nya udah pasti dia akan create lower low dan lower high lagi teman-teman, melanjutkan downtrend-nya. Namun yang terjadi itu adalah ketika dia create low, di sini lower low, pullback yang terjadi di sini ini malah 120% teman-teman, yang menandakan bahwa si buyernya itu sudah kembali masuk ke dalam market, dan kita perlu ngelihat apakah dia bisa bertahan di atas level resistance atau support yang ini teman-teman ya. Ini kan adalah satu level yang di breakout sama di breakout sama ini gitu kan. Dan ketika dia turun lalu terjadi recover 120% ini, berarti kita bisa berasumsi bahwa there is no more lower high. Yang artinya jika di sini menunjukkan adanya indikasi terjadi higher low, maka di sinilah titik level entry saya gitu teman-teman ya. Apalagi di sini kita ngelihat ada beberapa contoh candlestick yang terjadi dan di sini membentuk semacam price action. Nah, sebenarnya kalau teman-teman sadar, ini malah ngebentuk satu pattern yang dinamakan dengan inverse head and shoulders gitu. Nah, itu adalah satu proses dia terbentuk di dalam pergerakan marketnya. Nah, pada saat terjadi breakout seperti ini, teman-teman bisa manfaatkan dan bisa trading kan kondisi ini gitu. Dengan target kurang lebih sepanjang headnya di sini ya. Dan kalau bisa kita geser ya kurang lebih dia bisa sampai ke kisaran kurang lebih $0,94 gitu. Nah, selain daripada itu, kita perlu antisipasi juga bahwa kita ngelihat di sini adanya potensi resistance ya, tahanan di kisaran level area segini. Nah, itu ya teman-teman. Nah, ini kan kita bisa lihat ya di sini juga ada semacam supply area atau demand area sebelumnya di sini. Maka at least ya kita bisa ngelihat si XRP ini akan ngetes ke level $0,93 gitu ya. Itu untuk si XRP dari segi time frame short term. Teman-teman bisa manfaatkan untuk trade, dan saat ini saya juga masih dalam posisi running profit long untuk XRP dan berkisar di 250% kurang lebih ya. Lalu kalau misalkan kita ngelihat di sini adanya bertahan, terus dia mungkin semacam ke reject atau seperti yang kita ekspektasi gitu ya teman-teman. Karena di sini juga dia ngebentuk semacam descending channel gitu. Nah, ini sebenarnya perlu kita antisipasi juga. Nah, saya pribadi mungkin akan take profit sebagian ketika si XRP nyampe ke level ini gitu ya. Itu sebagian atau mungkin full position saya akan close gitu. Nah, itu untuk XRP kurang lebihnya dari segi time frame weekly, tambahan aja teman-teman. Conclusion, kita mesti ngelihat si XRP ini close di atas level ini ya teman-teman. Ya, ini adalah exponential moving average yang ke 21, dimana kemarin itu sempat ngetes hampir ke 34, tapi nyatanya dia close di atas ini lagi, dia balik lagi ke atas itu lagi dari time frame daily-nya, which is a good news for us, dan hopefully XRP pekan ini bisa close di atas level itu, sehingga kita bisa ngelihat si Elliott Wave Theory masuk ke wave kelima gitu ya. Ini ya wave kelima, which is di atas level wave 3-nya. Itulah kurang lebih untuk yang bisa saya sampaikan seputaran XRP pada video kali ini. Hopefully teman-teman bisa suka, dan jika teman-teman suka boleh banget share video ini ke teman-teman kalian, kasih videonya ini likes, dan juga subscribe channel ini supaya nggak ketinggalan video berikutnya. I'll see you guys again on the next video. Bye bye.